Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan mencoba membuat pipeline dan juga bukan membuat ya, tapi saving model. Nah, jadi gunanya apa sih saving model? Ya karena kalau misalkan kita sudah training gitu ya, training model kan itu biasanya membutuhkan waktu lama kan. Nah, itu daripada kita ngulang lagi setiap kesempatan, yang mendingan kita save aja gitu hasil model yang udah di training kan. Nah, kalau di Keras mungkin kita mengenal H5 gitu kan ya, H5 atau misalnya di Scikit-learn nanti ada videonya juga saya sudah bikin, bisa diklik di link di atas atau di kolom deskripsi. Itu bisa pakai Joblib atau juga bisa pakai Pickle gitu kan. Nah, kalau di PySpark gimana tuh? Nah, makanya kita bahas di sini karena kan PySpark biasanya untuk big data ya. Jadi lama tuh running kalau kita coba lagi kan. Nah, jadi ini bukan kita ke regresi dulu ya, tapi kita akan ada bonus gitu, bonus video. Jadi pertama kita akan melihat kalau model regresi itu kalau di save gimana gitu kan. Sebelum kita masuk ke pipeline, karena pipeline itu menurut saya lebih kompleks ya, karena kita ada pre-processing sama modeling. Nah ini makanya saya di awal video ini akan contohkan yang tanpa pre-processing. Jadi kita langsung modeling dulu itu kalau di save gimana, modelnya aja ya, bukan pipeline-nya. Nah, ini sebenarnya saya juga sudah bikin videonya tentang regresi untuk di PySpark. Bisa dicek di kolom deskripsi atau juga di link di atas. Nah, jadi teman-teman tidak akan saya jelaskan satu persatu. Intinya adalah di sini kita sudah download, sorry, waduh, saya download lagi nih, kepencet. Ya, kita cancel ya. Sip, cancel. Nah, jadi pertama kita download ininya dulu, Java gitu kan ya, JDK. Habis itu download ininya, Apache Hadoop-nya. Nah, habis itu setelah itu kita ini kan installin dulu kan. Nah, seperti video yang sebelumnya aja. Nanti kalian bisa cek di regresi. Kemudian kita inisialisasi Spark Session. Habis itu ya sudah tinggal teman-teman mau upload data atau pakai create data gitu kan. Kalau di sini saya read data bukan pakai Pandas, beda tentu saja pakai Spark Read gitu kan. Nah, kita akan going down aja langsung setelah kita membuat kolom-kolomnya itu untuk variabel X jadi satu di dalam output kolom namanya atribut. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam modeling. Nah, modelingnya di sini nih. Nah, linear regression. Nah, gitu kan. Kemudian di fit. Habis itu di evaluate. Nah, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau mau lihat lengkap ya di video yang itu ya, yang saya suggest gitu kan. Nah, kemudian gimana nih kalau kita sudah fitting tadi kan, savingnya gimana? Tinggal gini, sekalian sebutkan aja eh, ininya petnya di mana. Jadi kalau kita udah tahu tempat penyimpanannya, ini kan karena saya di Google Colab, defaultnya itu ada di /content. Nah, makanya saya biar nggak di konten kotor gitu ya, nggak acak-acakan, saya bikin suatu folder namanya My Model. Oke, jadi di sini tuh saya sebenarnya sudah bikin ini ya, My Model. Jadi My Model sendiri itu di sini adalah apa ya, folder yang isinya adalah dataset dan juga metadatanya gitu kan. Sama modelnya intinya adalah model yang sudah saya save. Nah, kalau kalian belum punya, tentu saja belum punya karena belum running kan. Nah, kalian tinggal tadi sebutkan aja mention kalian mau bikin suatu pet apa, kemudian model dot write, kemudian dot overwrite. Nah, misalkan udah ada gitu ya, kemudian save ininya pet kalian. Nah, model satu itu apa? Model satu ya tadi ya model regresi saya gitu. Mana ya tadi? Nah, ini model satu, model yang sudah di fitting gitu kan. Nah, kemudian habis itu sudah ya, kalau sudah di save nanti kan akan muncul di direktori kalian. Di lokal pun harusnya sama ya, tinggal disebutkan direktorinya. Nah, kalau udah ya tinggal di ini panggil. Nah, agak tricky. Kalau di modeling kita biasanya pakai ini ya. Mana nih? Atas. Nah, pakainya from PySpark.ml regression, importnya linear regression nih. Tapi ketika kalian loading suatu model di PySpark, itu kalian pakainya ini from PySpark.ml regression, tapi pakainya linear regression model. Nah, kalau tadi kan cuma berhenti di linear regression. Nah, kalau sampai sini toh kalian akan error gitu. Makanya tambahin model di sininya. Kalau sudah tinggal linear regression model dot load gitu kan. Nah, tinggal di load M4-nya di mana? Ya ini cuma ini aja sih apa namanya? Di pad-nya aja. Misalkan kalian pad-nya adalah my pad gitu kan, ya udah my pad gitu. Nah, kemudian setelah modelnya di load saya masukkan ke model 2 namanya ya udah kita transform. Transform itu ya kayak predik gitu loh kalau di Python. Nah, habis itu apa yang mau dipredik tes data gitu kan. Coba kita lihat ininya ya. Kita running coba. Oh, ada yang salah nih.
Kita coba dari awal aja. Oh, tapi ini ya harus di-run ulang ya, karena tadi saya sudah nge-run yang pipeline. Jadi mari kita run ulang. Dari regresi mana? Nah, ini atas ini ya. Ya, dari sini. Sip. Kita run ulang bersama-sama. Nah, ini kita nggak akan bahas di sini ya, yang regresi. Kita run aja terus sampai yang tadi, saving model. Nah, sudah bisa kan sekarang? Nah, jadi kita coba predik show. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kalian lihat, kita coba satu baris pertama aja. 163687. Yang pakai model tanpa di save dan di load 163687 sama ya. Berarti antara kalian uh, loading data dan juga model yang sedang exist running itu sebenarnya sama saja gitu. Jadi kita udah berhasil saving model untuk yang tanpa pipeline. Nah, kalau yang dengan pipeline, nah kita coba lihat ya. Nah, ini yang dengan pipeline. Nah, ini kalau mau bikin pipeline tinggal from PySpark.ml, importnya pipeline. Nah, ini saya coba pakai NLP, jadi kayak sentimen lah misalkan ya. Jadi PySpark.ml classification. Nah, sentimen yang gampang-gampang aja pakai logistic regression. Nah, untuk si ininya, untuk pre-processing kita pakai hashing TF dan juga tokenizer. Nah, tokenizer itu kalau kalian sudah tahu, ya dia adalah membuat suatu kalimat dipecah-pecah jadi suatu kata-kata gitu kan. Jadi satu kata punya satu vektor sendiri. Nah, gitu. Jadi misalkan saya ingin makan, jadi kan ada 3 kata kan. Ya udah, yang tadinya satu kalimat dipecah jadi 3 kata. Nah, hashing TF itu ya sebenarnya numerisasi sih. Kayak misalkan kalau kalian tahu TF IDF atau kalian tahu misalkan apa ya, back of word atau misalkan kalian tahu word to fact. Nah, gitu-gitu. Nah, jadi intinya si komputer kan nggak bisa kalau baca misalkan saya itu dimasukkan ke dalam komputer makan itu kan apa ya, dia kan huruf, makanya perlu dinumerisasi. Nah, saya nggak akan jelaskan secara detail algoritmanya SYNCTF, harusnya itu di video terpisah karena cukup panjang. Nah, di sini saya bikin create data frame sendiri, tapi bukan data frame Pandas ya, tapi ini data frame Spark. Jadi formatnya spark.dataframe. Spark data frame, sorry. Nah, di sini saya bikin ada 3 kolom. Yang pertama kolom indeks saja, yang kedua adalah ini ya, apa namanya? Teksnya, misalkan komentar kan, wah, aplikasi ini sangat bagus gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kelasnya, misalkan 1 atau 0 kalau binary. Nah, ini adalah nama kolomnya. Habis itu coba kita run training.show biar kalian lihat kayak gimana. Nah, ini kayak gini. Ini cepat ya karena datanya cuma berapa? 4 kan. Nah, nggak ideal sebenarnya untuk training dan testing. Cuma kan namanya latihan ya, buat training apa buat tutorial jadi biar cepat. Nah, ini kalau kalian lihat sebenarnya ini ada clue kalau misalkan ada kata Spark dia akan masuk ke kelas 1. Nah, kalau nggak ada Spark-nya misalkan ini cuma BD atau Hadoop MapReduce gitu kan, itu akan masuk kelas 0. Nah, itu. Makanya kenapa dibikin se apa ya, sejelas ini ya. Ya agar karena dataset kita sedikit biar si komputer bisa paham kalau ada kata Spark-nya kita akan masuk ke kelas 1. Kayak gitu. Tapi kalau kalian mau sentimen analisis pakai data yang beneran, ini komen gitu kan, yang ini labelnya beneran, ya udah monggo aja, itu sangat bagus malahan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tokenizer. Tokenizer inputnya apa? Teks ya. Ini yang kita akan tokenizer. Nah, ini ada A, B, C, D, E, Spark. Jadi akan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Itu. Nah, kemudian output kolomnya kita namakan nanti di sebelah kanannya ada suatu kolom baru namanya words. Gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hashing TF. Nah, input kolomnya apa? Ya berarti word itu sendiri ya. Nah, makanya kita ambil tokenizer.get output column. Nah, output column dari tokenizer kan tadi sudah kita bilang namanya adalah words gitu. Nah, hasil dari hashing TF nanti kita akan buat suatu kolom baru di kanannya lagi namanya features. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita punya kolom namanya features yang isinya adalah angka-angka dari A, B, C, D, E, Spark ini akan jadi suatu angka semua, BD jadi angka semua, dan seterusnya sampai sampai baris keempat. Nah, habis itu kita masukkan ke logistic regression gitu kan. Nah, tapi kalau kalian misalkan nggak paham ini gimana nih kok apa namanya parameternya kayak gini ya, kita hapus aja juga nggak apa-apa ya. Kita hapus aja kali ya. Nah, misalkan pipeline. Nah, setelah kita tokenizer hashing TF lalu kita masukkan regresi logistik kan, ya udah kita urutkan aja sesuai list gitu ya. List di Python kan memang pakai kurung siku kayak ini. Nah, kita run. Kalau udah kita coba pipeline.feed. Yang di feed ya tentu data training. Nah, ini nunggu ya di bawah ya.
Nah, kalau udah kita coba bikin satu data tes. Ini sama caranya seperti yang awal, kita test.show. Nah, kalau di Python biasanya test.head gitu ya. Nah, ini datanya seperti ini. Nah, tentu kita akan ubah jadi masuk ke tokenizer lagi, tapi ke hashing TF lagi gitu kan ya. Nah, tapi kita nggak akan manual karena kita udah punya pipeline. Nah, jadi kita langsung model transform. Nah, gitu kan ya. Kemudian masukkan tes, kolom tesnya. Kita prediksi .show. Nah, gini. Nah, seperti saya bilang ya, awalnya kan ini teksnya. Kemudian habis itu dibikin suatu tokenizer. Nah, ini di koma-koma kan artinya dia dipisah-pisah. Habis itu dimasukkan ke dalam hashing TF. Jadi angka nih. Habis jadi angka, dia akan mendapatkan prediksi dari logistik regression. Karena regresi logistik itu pakainya 1/1 plus E pangkat min beta, beta 0, beta 1, beta 2 kayak gitu. Nah, makanya ini adalah raw prediksi sebelum di-convert jadi 0 sampai 1. Nah, karena ya itu ya, kalau kalian tahu regresi logistik itu kan awalnya nilainya itu bukan 0 sampai 1, tapi karena kita masukkan ke fungsi logit, nah dia akan masuk ke dalam range 0 sampai 1. Jadi ini adalah probabilitas yang aslinya. Nah, karena kita ada dua kelas, makanya kita cut off. Kalau misalkan kurang dari 0,5, kita masuk kelas ini ya, 1, ini misalkan. Kalau lebih dari itu, misalkan masuk kelas 0. Nah, itu kayak gitu. Nah, setelah itu, kalau kalian mau lihat, nah fitur ini ya, kita nggak bisa nih, kita ya bisa sih select fitur gitu lah. Misalkan kita .show. Nih. Nah, kalian akan dapat fiturnya, tapi kan kalian nggak akan lihat list full-nya ya, karena ini titik-titik gitu kan. Nah, kalau kalian mau lihat sebenarnya ini kok kayak gini tuh gimana sih? Ini angka apa sih gitu kan? Ya udah kalian bisa pakai PySpark.sql function, kita sebut sebagai F biar nggak kepanjangan kayak gini kan. Nah, kemudian kita select tadi untuk dapatkan kolomnya ya, collect, tapi kita kasih f.collect list. Nah, biar kita dapat list dari isi kolomnya. Kalau kita lihat dalam my list ini ya. Nah, kayak gini. Ini adalah hasil dari hashing TF kita. Kalau kalian mau lihat ts.show ini kan ada Spark EJK. Ini kan Spark EJK itu ada 4 kata kan? Berarti 1, 2, 3, 4. Ini apa nih? Bukan iya. LMN ini ada 3. Ini kok cuma 2 nih. Padahal ada Spark, Hadoop Spark ya, karena si Spark-nya muncul 2 kali gitu kan. Ya seperti itu. Ini hanya untuk proven aja sih. Kalau ini tuh algoritmanya udah benar gitu. Ya, oke ya. Tapi intinya adalah ya ininya ya, prediction-nya. Kalian nggak usah dilakukan ininya, checking hashing TF-nya juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita udah bener yakin, ya udah kita tinggal create directory gitu kan, directory baru. Tadi kan saya sudah punya content/my_model. Nah, jadi saya bikin my model 2 biar beda. Jadi kan nyimpennya harusnya di rak yang beda kan. Nah, model.write.overwrite.save path gitu kan. Jadi ya kayak tadi persis kayak regresi. Kebetulan nama model saya di sini apa tadi? Nah, model ya. Pipeline.feed-nya namanya model. Ya udah saya save sebagai ini. Model.write. Kalau sudah ada, karena ini saya udah ada ya. Nih, jadi sudah ada my model 2, jadi saya override. Kemudian .save embed gitu kan. Nah, habis itu ya udah tinggal kalian kalau mau loading ya tinggal pakai pipeline model. Jangan lupa ya, ini ada nama modelnya di belakang biar nggak error. Nah, kalau udah kita load, nah ya udah habis itu kita transform lagi. Beda nggak hasilnya? Coba kita run dulu. Kita prediksi. Nah, harusnya sama ya. Kita lihat di atas dulu deh. Hasilnya 1010. Kita coba lihat 1010 ya sama ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial untuk ini ya, pipeline dan juga saving model, baik itu yang di pipeline atau yang bukan. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.